Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daya Faisela dengan NPM B1A023186. Nah, di sini saya akan menjelaskan perbandingan hukum pidana Indonesia dengan Malaysia tentang narkotika. Narkotika merupakan salah satu ancaman terbesar terhadap kesehatan, keamanan, dan ketertiban masyarakat di berbagai negara di dunia. Kejahatan narkotika tidak hanya berdampak pada individu yang menggunakannya, tetapi juga merusak tatanan sosial, ekonomi, bahkan stabilitas suatu negara. Fenomena ini bersifat transnasional, artinya melibatkan jaringan lintas negara yang kompleks dan sulit diberantas. Oleh karena itu, banyak negara termasuk Indonesia dan Malaysia yang menetapkan regulasi yang ketat untuk mengatasi peredaran dan penyalahgunaan narkotika. Di Indonesia, pengaturan mengenai narkotika ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023. Dalam regulasi ini, narkotika diklasifikasikan ke dalam 3 golongan berdasarkan tingkat bahaya dan manfaat medisnya. Golongan pertama itu merupakan narkotika yang sangat berbahaya dan tidak digunakan untuk terapi, seperti ganja dan heroin. Golongan kedua itu memiliki potensi ketergantungan tinggi, namun masih dapat digunakan untuk pengobatan tertentu, seperti morfin. Sementara golongan ketiga memiliki tingkat ketergantungan yang lebih ringan dan lebih banyak digunakan dalam dunia medis, seperti kodein. Dalam hal sanksi pidana, Indonesia menerapkan sistem yang berjenjang dan relatif fleksibel. Pelaku tindak pidana narkotika dapat jatuhi hukuman mulai dari pidana penjara minimal beberapa tahun hingga hukuman seumur hidup. Bahkan hukuman mati untuk kasus tertentu, terutama jika melibatkan peredaran dalam jumlah besar. Selain itu, terdapat juga sanksi dengan nominal yang berbeda sesuai dengan golongan narkotika. Namun, yang menjadi ciri khas pendekatan Indonesia adalah adanya unsur rehabilitatif di mana penyalahgunaan narkotika dapat diarahkan untuk menjalani rehabilitasi sebagai bentuk pemulihan, bukan semata-mata hukuman. Nah, berbeda dengan Indonesia, Malaysia mengatur narkotika melalui Dangerous Drug Act 1952 yang dikenal dengan tegas dan represif. Dalam sistem hukum Malaysia, narkotika diklasifikasikan dalam beberapa jadwal atau kategori berdasarkan tingkat bahaya dan jenis zatnya. Klasifikasi ini mencakup berbagai jenis narkotika, mulai dari opiat seperti heroin dan morfin, sehingga narkotika sintetis seperti amfetamin dan ekstasi. Salah satu hal yang paling menonjol dari hukum narkotika di Malaysia itu adalah penerapan sanksi yang sangat berat dan cenderung mandatori. Sebelum adanya perubahan pada tahun 2017, hukuman mati bersifat wajib bagi pelaku pengedar narkotika dalam jumlah tertentu. Artinya, hakim tidak memiliki kebebasan untuk menjatuhkan hukuman lain. Namun, setelah amandemen, hakim diberikan sedikit ruang diskresi untuk mengganti hukuman mati dengan penjara seumur hidup, tergantung pada kondisi kasus dan kerjasama terdakwa. Selain hukuman mati dan penjara, Malaysia juga menerapkan sanksi tambahan berupa hukuman cambuk bagi pelanggar tertentu. Tidak hanya itu, sistem hukum Malaysia juga mengenal konsep-konsep presumptive trafficking, yaitu seseorang yang kedapatan memiliki narkotika dalam jumlah tertentu secara otomatis dianggap sebagai pengedar, kecuali dapat membuktikan sebaliknya. Hal ini berbeda dengan Indonesia yang tetap mengharuskan pembuktian secara konkret di pengadilan. Jika dibandingkan secara keseluruhan, Indonesia dan Malaysia itu sama-sama memandang narkotika sebagai kejahatan yang serius yang harus ditangani dengan tegas. Namun, terdapat perbedaan mendasar dalam pendekatan hukum keduanya. Indonesia itu cenderung mengombinasikan pendekatan represif dan rehabilitatif dengan memberikan perhatian pada pemulihan penyalahgunaan sebagai korban. Sementara itu, Malaysia itu menekankan pendekatan represif dengan kebijakan zero tolerance yang menitikberatkan pada efek jera melalui hukuman berat. Dari segi tujuan, keduanya itu memiliki kesamaan, yaitu melindungi masyarakat dari bahaya narkotika, mencegah peredaran gelap, serta menjaga generasi muda dari dampak buruk penyalahgunaan narkoba. Namun, cara yang ditempuh berbeda. Indonesia lebih mengedepankan keseimbangan antara penegakan hukum dan pemulihan sosial, sedangkan Malaysia itu lebih fokus pada penegakan hukum yang keras dan tegas. Nah, kesimpulan dari perbandingan ini menunjukkan bahwa tidak ada satu pendekatan yang sepenuhnya sempurna. Indonesia dengan pendekatan rehabilitatifnya berusaha melihat penyalahguna sebagai individu yang perlu dipulihkan. Sementara itu, Malaysia dengan pendekatan represifnya berusaha menciptakan efek jera yang kuat. Oleh karena itu,
Ke depan, kedua negara itu saling belajar untuk menciptakan sistem hukum yang tidak hanya tegas, tetapi juga adil dan manusiawi, serta mampu menekan angka penyalahgunaan narkotika secara efektif. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.